karena kunci dulu ya. Benihnya mungkin 60% keberhasilan dari penanaman kan. 40% diri sendiri yang sendiri. menentukan. Di sini ibaratnya yang pertama dicari benih itu pasti yang tahan virus dulu kan. Iya. Yang penting nggak kuning laku. Oh iya. Kalau pH-nya normal ya sesuai seperti itu, mau masukin pupuk apa aja Masuk, betul. Mau masuk. Kalau pH-nya udah ngedrop terlalu tinggi, kan nggak tahu kan, kita terkadang permasalahannya di situ. Mungkin kalau ini lebih ke buahnya ya Mas. Buahnya luar biasa, bakal bunganya itu luar biasa. Jadi ini kalau dilihat dari atas tuh kelihatan bunga semua. Ngirit ya Mas ya, ibaratnya ngirit daunnya sedikit tapi buahnya banyak. Kita kan kayak aplikasi ibaratnya sak bodoh-bodohnya yang nyemprot bisa kenal lah. Bisa kenal lah ibaratnya tuh, nggak usah dengan harus apa teknik gini. Naik atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Halbaner Official. Kali ini kita berada di lahan budidaya sipon 2 yang dimiliki oleh Pak Pulung atau Mas Pulung yang berada di Jebulan Sawangan, Kabupaten Magelang. Nah, kita akan melakukan sesi wawancara, sedikit-sedikit bertanya bagaimana proses budidaya ini sehingga tanaman bisa sebagus ini. Langsung kita mulai pertanyaan pertama. Monggo Mas buat memperkenalkan diri, nama, alamat, umur, kemudian luasan ini berapa. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pulung Widihandoko. Saya petani berasal dari Dukun Magelang. Saya di sini menanam sipon 2, luasan 1,1 hektar. Kemudian ini sudah memasuki umur sekitar 90 hari ya Mas ya? Iya. Lahan ini tuh dulunya lahan baru, emang dibuat khusus untuk sipon atau lahan bekas? Oh, kalau ini sekitar 5 tahun sudah dicabai ya Mas ya? Ditanami cabai, kemudian untuk untuk sebelum diolah lagi itu saya rendam dulu Mas, ibaratnya kayak diolah lahan seperti padi ya. Tapi tidak di tanami padi, cuma di istilahnya kalau di sini dikocak ya, dikocak seperti itu, cuma diairi air sekitar 1,5 bulan itu baru olah lahan lagi gitu, seperti itu. Jadi awalnya dulu itu lahan ini ya berarti di traktor dulu aja, rata dulu, diairi air 1 bulan full. 1 bulan full itu isinya air semua. Habis itu barulah setelah kering dibuat bedengan, baru diolah lahan. Nah, seperti itu. Pertama kali penggunaan pupuk dasarnya. Untuk pupuk dasarnya pertama itu kohe ayam ya Mas. Kohe ayam itu sekitar 20 ton per hektar. Per hektar ya. per hektar. Kemudian saya pakai pupuk dasarnya untuk fosfatnya sampai pakai SP26. SP26. Kemudian ada sedikit ya Mutiara lah, bisa Mutiara lah. Ya, NPK lengkapnya 16 biasa lah seperti itu. Jadi cuma kohe ayam, SP26 tambah dolomit. Ada kapurnya juga supaya pH-nya stabil aja. Betul sekali. Kenapa kok kohe ayam gitu? Dari sekian banyak kohe yang bisa diaplikasikan, kenapa kok kohe ayam? Pertama karena kemarin kan ini ya Mas ya. Pertama karena ekonomi dulu ya. Kemarin ya harga cabai juga kan. Betul. Harga cabai lagi kurang bagus kan, biasanya saya pakai kambing juga ya Mas. Pakai kohe kambing, tapi karena ini momennya harga lagi turun ya, waduh paling murah kok ayam dulu. Saya pakai ayam dulu. Seperti itu. Tapi ya saya sering pakai kambing ataupun sapi juga. Jadi memang karena faktor kemarin itu lah. Terus saya mantapnya juga kan kita dihadapi ketika panen itu ketika masa vegetatif juga kan di musim kemarau ya. Itu masih mantap aman. Lah, masih aman lah kayak seperti itu. Tapi seperti itu aja. Itu kohenya cuma
kotoran yang dikumpulkan kemudian kering atau fermentasian? Ini yang dikumpulkan cuma kering, Jadi tanpa fermentasi. tanpa fermentasi. Jadi, seperti itu. Setelah penggunaan pupuk dasar tadi yang diaplikasikan, habis itu bedengan ditutup mulsa. Tutup mulsa, kemudian apa ya? Sekitar 2 minggu ya Mas, sambil nunggu bibitnya siap baru ditanami. Nggak langsung. Nggak ya, Mas, langsung. nggak langsung. Saya kira ini persiapannya udah bibit ready, lahan langsung diredikan ketika bibitnya ada gitu. Enggak. Jadi memang harus menunggu dulu. Soalnya tadi kan belum di fermentasi juga kan. Perlu iya. ada Takutnya di situ. Takutnya si kohiam tadi malah memicu tumbuhnya jamur. Seperti Akhirnya itu. difermentasi alami aja. Berarti waktu fermentasi si alami ini nggak pakai E4, nggak pakai molase, nggak pakai bahan. Nggak pakai. Hanya alam aja yang Alam membantu. aja yang membantu. Bakteri alam aja yang membantu. Terus ini Untuk ukuran bedengan, istilahnya kalau sini geblakannya Mas, itu geblakannya 180. 180. 180 diambil mulsanya 120 ya, yang 120. Jadi ukuran jarak tanam antar cabenya itu 45. kalau di sini memang rata-rata segitu Mas ya? Rata-rata segitu. 45, 50, 40. Kalau di Kediri ya Mas ya? 25, 30. Ya, kemampuan Rapet-rapet lahan ya, betul. kemampuan lahan. Rapat-rapat. Ke sini agak renggang. Ya. Mungkin daerah baru lagi lebih lebar Lebih lebar lagi. Bisa jadi. Ini masih Jawa Timur, Jawa Tengah. Nanti siapa tahu ke Sumatera, ke Sulawesi lebih lebar lagi. 1 meter mungkin. Terus ini kalau dilihat ya tadi, lihat ini tinggi sekali, jarang sekali bedengannya itu tinggi. Kenapa dan berapa sih ini Mas, tingginya? Ketinggian mungkin dia itu sekitar 60 ya Mas. 60-70 mungkin tinggi ya, Mas. sekali Mas. Ya tinggi banget. Soalnya sini kan mungkin karena pertama karena topsoilnya ya Mas Ya, ya. Topsoilnya bagus, dalam. Kemudian saya ini kan tipenya tanahnya kan ini ya, topografinya masih sawah ya. Ya. Sawah dia itu masih ibaratnya masih kandungan airnya juga banyak. Kita tinggi, terus kita kelembapannya di sini juga tinggi untuk ibaratnya kita menghindari ketika hujan itu genangan ataupun itu kita buatlah bedengannya yang lebih tinggi seperti itu. Jadi tapi emang sering hujan tuh di sini Mas? Ini Masih kan sering hujan. bulan Juli? Masih 1 minggu yang lalu masih hujan. Ini 10 Juli 2024 sini tuh udah hujan. Masih hujan. Kemarin dari pagi sampai siang itu malah. Ya pantas sih. Ya masih Makanya kan basah. heran kan kok bisa setinggi ini kan, Iya, 70 kenapa iya. kan? Takutnya di situ. Rata-rata kan ini musim kemarau panjang, kok ini tinggi, ternyata Karena kalau sini tuh masih sering Masih hujan, sering gitu. hujan. Jadi alhamdulillahnya itu Mas. Alhamdulillahnya masih ada itu ya. Terus ini Mas, kenapa kok panjenengan milihnya Sipon 2 waktu tanam ini gitu? Ya kemarin kan karena udah beberapa kali ya memakai produknya Halbanero juga, yang Lestari, yang yang satunya Mas Ponirun. Ponirun Pernah juga? Pernah udah 2. Kemudian cobalah yang baru, kemudian lihat di kemarin sama marketingnya juga kan, Iya. lihat kok ada keluarnya tuh lebih ini ya, lebat-lebat. Kemudian cobalah kayak gitu sebelum keluar yang lain, mungkin RM Iya. kita perlu yang fresh lagi lah seperti itu. Pembaruan juga, Pembaruan Mas, ya? juga. Tapi ini dataran tinggi Mas ya? Ini sekitar 500 ya Mas ya. Nggak terlalu tinggi ya? Enggak terlalu tinggi juga. 500? 500. Saya kira ini tuh udah 1000 ke atas, Nggak, 700 belum ke atas ada. enggak? Belakang. Masih panas Mas ini Mas. Enggak lah Mas. Kalau Kediri ya panas banget banding sini gitu. Nah ini perawatannya dulu, pemupukan setelah pupuk dasar, pupuk susulan pertama itu pakainya apa? Itu harus menyebutkan merek Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Jadi setelah 1 minggu setelah tanam ya, Iya. seperti itu. Saya biasanya kalau musim hujan itu dikondisikan juga bisa kocor atau enggak, itu tergantung musimnya. Kalau kemarin masih musim hujan, saya tinggal ini aja pakai Ultradap ya, Iya. ya fosfat yang tinggi kayak gitu dicampur dengan asam humat yang bubuk juga, Iya. seperti itu. Terus tambah juga dengan asam amino juga. Tapi
kalau itu musimnya lagi hujan, ya kita cari yang bubuk-bubuk semua. Jadi kita mixnya gampang ya, sama amino yang bubuk, kemudian asam umat yang bubuk asam juga. bubuk juga. Jadi kan enak. Jadi tadi satu pohon gitu tinggal sekitar berapa ya? Nggak ada 5 gram ya Mas ya. Dikit Nah, ya dikit. Jadi pakai istilahnya sendok jelly ya. Ini dari kecil-kecil ya. Kecil itu. Jadi lebih ngirit. Ketika musim hujan langsung ditanamannya udah tinggal. Tapi gini, ini sebelum pemupukan selanjutnya balik lagi ke yang pertama. Ini tanam di bulan habis Lebaran itu April. April ya. Bulan April. Masih hujan. Januari Februari Masih hujan. Jadi ini awal tanam tuh di musim hujan. Di musim hujan. Sampai sekarang masih sering kena hujan juga. Masih sering kena hujan. Jadi lahan ini tuh jarang kena kemarau panjang itu nggak? Jarang. Kalau tahun kemarin masih kena, Mas. Kemarin tahun ya, ini belum. Enggak. Masih sering kena hujan. Ibaratnya kemarin itu masih nunggu 2 minggu itu kok udah kering gitu. Takut lihat lagi kok wah hujan lagi kayak gitu. Alhamdulillahnya dapat rezeki hujan. Terus pemupukan selanjutnya Mas, itu kan umur 7 HST kan. Iya. Terus pemupukan selanjutnya itu apakah sama atau perubahan lagi pupuknya gitu? Ibaratnya kalau udah nanti saya pupuk lagi umur 1 bulan ya Mas ya. Umur 1 bulan mungkin udah tepung ya. Ibaratnya udah percabangan udah berkembang kayak gitu. Kemudian tinggallah kita buat lubang tanam, lubang kocor lah di tengah-tengah. Jadi 4 tanaman dapat satu lubang. Jadi ketika itu udah umur 1 bulan dikocor di situ Mas. Jadi pakainya pakai NPK 1616. Tapi tetap dibarengi sama asam amino sama asam humat tadi. Jadi asam amino dan asam humatnya jarang telat. Tapi paling pol ini 2 kali aja tapi. Awal-awal aja. Sampai berarti kalau fase vegetatif si sipon ini kendala tidak? Waktu vegetatif? Alhamdulillah enggak. Tapi kemarin cuma di awal adaptasi aja ya Mas. Mungkin karena tempat-tempat tertentu karena masih kurang pH-nya atau gimana nggak tahu, ada yang pendek tapi ketika umur 1 bulan ke atas udah hampir normal semua ya seperti itu. Jadi setelah 1 bulan pemupukannya masih kocor lagi sampai saat ini ketika udah ibaratnya full ya Mas ya, coverannya udah full 60 hari lah kayak gitu, udah bakal buah udah kelihatan. Ya udah kita tinggal tugal aja di tengah-tengah itu kan masih hujan kemarin. Masih hujan. Jadi panjenengan ini pemupukan ada jadwal atau memang menyesuaikan kondisi? Menyesuaikan tanaman aja. Kondisinya gimana lihat. Jadi sering ke lahan itu Mas ya? Ya tiap hari. Ngobrol. Feeling. Kalau nggak ketemu nanti ya? Kalau nggak sering ke lahan ya? Jadi setelah usia 60 tadi berarti full tugal sampai usia sekarang 90-an. Nanti masih lihat dulu gimana, harus pilih juga. Lihat dia itu butuh apa sih, kalau tanamannya gugur, bunganya gugur, buahnya jatuh gimana sih kayak gitu, mungkin kurang kalsium, kurang kalium atau apa, kita kan disesuaikan di situ ya. Penyesuaiannya itu setiap umurnya gitu. Jadi panjenengan nggak punya jadwal rutin setiap minggu harus pupuk, tidak? Nggak, bodol Mas. Ya, pupuk mahal Mas ya. Ya tadi kan kuncinya di pupuk dasar itu ya. Jadi kan tadi belum berapa ya Mas ya. Tadi kan NPK-nya yang 1616 itu per hektarnya sekitar 250 kg, kemudian SP2-nya juga 250 berarti per hektarnya sekitar 5 kintalan ya untuk pupuk dasarnya aja. Tapi pakai yang namanya mahal pasti ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Tapi enaknya besoknya ketika perawatan nggak ngocor itu seperti jadi akhirnya biarin tanaman yang menyerap makanan cadangan tadi, kalau kurang baru kita tambah. Iya, betul. Terus ini pengairan di sebelah sungai nggak pernah berhenti. Air kenceng terus. Tiap hari apa enggak sungainya Mas? Tiap hari. Bahkan ketika El Nino kemarin, akhir tahun kemarin, sini masih seperti itu. Nggak pernah dong. Nggak pernah. Ya itu rezeki dari Merapi kan. Oh iya. Rezeki dari Merapi. Rezeki dari Merapi. Jadi air ini nggak pernah telat kalau di sini. Nggak pernah ada masalah pengairan di sini. Alhamdulillah. Meskipun nggak ada hujan, El Nino kurang parah apalagi ya. Iya kemarin, luar biasa kan. Hampir berapa itu harusnya bulan akhir tahun tuh harusnya hujan, tapi nggak ada hujan.
Sini udah enak aja, udah nanam aja. Tapi sini kan kena imbas El Nino juga kan Mas, tapi Pasti kena. Sama-sama Tapi yang juga. dataran tinggi ya Mas ya, Iya. karena musim tanamnya jadi bergeser ke Jadi mundur. ya, seperti tapi itu. kalau pengairan juga masih normal aja. Normal aja. Kalau sini jenengan Lep, kalau sini tetap lep. Tetap Tapi lep. ketika besok panasnya udah mungkin 1 bulan full itu ya, mungkin saya sering ini Mas apa sprinkle ya. Sprinkle. Sprinkle Oh. pakai yang yang gun atas. ya, yang Oh, itu, yang gun. yang gun. Jadi Yang gini-gini kan Mas? ya. Yang nembak. Iya. Jadi sekitar radius 60 sampai 50 kan mungkin saat nggak ada 1 hari kayak Iya, gitu. selesai. Cuma buat apa kondisi kelembapan tanaman aja seperti itu. Supaya tetap fresh gitu. Fresh Mas, ya, karena untuk apa ya trip juga kan. Oh, iya. Kutu-kutuan Nah seperti itu, ini saya mau nanya ini. Kalau dilihat memang nggak jarang. Bukan kondisi tanaman yang lagi terserang hama. Ya. Hama daerah sini tuh apa aja gitu Mas? Kalau hama mungkin hampir sama dengan daerah komoditas apa ya inti mungkin daerah pusatnya cabai lah. Kalau Sawangan, Dukun, Muntilan kan terkenal untuk Iya. itu ya. Pasti atrip, kutu kebul, ya Tungau. api, tungau Wah, seperti itu. lengkap. Ya makanya kalau di sini ibaratnya yang pertama yang dicari benih itu pasti yang tahan virus dulu kan. Iya. Yang penting nggak kuning laku. Oh iya. Kalau udah sapi pasti laku kan? Pasti laku. Soalnya apa ya itu pertama musuh di sini kan ya tadi karena air melimpah, pertanaman terus menerus kan, Iya. karena tidak terputus jadi Nggak terputus, endemik akhirnya kan, endemik, ini betul. endemik di sini. Jadi harus karena benih, karena kunci dulu ya benihnya mungkin 60% keberhasilan Iya. dari penanaman kan. Mas? 40% diri sendiri Diri yang sendiri. menentukan. Kalau penyakit layu, kalau Gemini, Ya. apakah ada juga di sini? Kalau Gemini mungkin mungkin merata ya Mas. Merata, Ya, iya. merata. Awalnya Hampir dengan semua. varietas-varietas yang lain yang nggak punya toleran ya, iya. toleran untuk itu, aduh full pasti. Pasti. Pasti fullnya di situ. Untuk layu mungkin ya Fusarium ada 1-2. Mungkin ketika musim hujan itu ada Phytophthora juga Iya. ya, yang busuk batang Busuk juga batang, ya. itu. Jadi tapi ya masih mending lah Mas seperti Masih itu. bisa. Masih bisa. Kalau insya Allah. panjenengan ini mengatasi layu, sudah ada yang kena layu baru diobati atau mencegah? Kalau soal layu pasti tanah Mas ya. Ya, pasti tak untuk- terlihat. Tidak terlihat. Tak terlihat. Jadi, kita harus persiapan dari awal dulu. Pasti. Pertama kuncinya tadi kan di Kapur. dolomit. Ya. Ya, pH kuncinya. Jadi pH-nya itu mau berapa, mau pupuknya mau seberapa pun bagus. Nah, tapi kalau pH-nya udah nggak sesuai, pasti nggak Pasti, keserap. Kemudian jamurnya juga banyak Muncul. seperti itu. Jadi kan kuncinya tadi ketika mau olah lahan kita mungkin 1 hektar itu kita mungkin 50 spot ya Mas ya untuk dites Dites, apa ya. tes ya pH meter itu pH ya. meter berapa kali spot kayak gitu, lihat gimana sih nanti rata-rata Rata-rata berapa, dilihat berapa. Kalau udah normal ya udah kita kasih dolomitnya ya sesuai aja. ya Tapi kalau standar lah. memang drop ngedrop ya baru udah over dinaikin ya gitu. Dolomitnya gitu. Kuncinya itu pH. pH. Jadi memang panjenengan ini mencegahnya jauh di awal, Bukan dia. bukan di tengah-tengah. Memang jauh di Ya. awal buat mencegah si layu ini tadi itu. Dan terus kan juga termasuk pemupukan juga ya Mas ya. Terkadang kan ya petani itu suka dengan yang instan. Betul. Ibaratnya dengan pupuk yang efek plug bull Ya. plug bull. Efek cepet, langsung ini, ya. Terus berarti langsung tinggi kayak gitu. Terkadang mereka terkadang nggak berapa ya belajar dari itu. Terkadang kan ternyata karena ini biasa menyalahkan udah penyakitnya dulu, Iya. padahal karena faktor Emang, penambahan juga 40% itu. tadi. 40%-nya tadi seperti itu. Terus selain layu tadi, kalau lahan ini Sipon 2 ini ada nggak sih yang terkena layu gitu Mas? Layu kemarin ada 1-2 ya Mas. Masih ada Biasa 1-2. ya. Iya, biasa. Tapi Nah, ini- hal apa ya lumrah untuk 1 hektar itu lumrah lah seperti ini itu. kalau di ribu berapa ribu tanamannya Mas? Apa ini sekitar 18.000. 18.000 kalau cuma 1-2 ya nggak kerasa, nggak terlihat juga. Semoga ya Mas. Semoga aman selamat sampai ya, akhir. Selamat tanaman, selamat harga. Amin. Amin, amin. Harga yang penting. Harga. Terus ini kalau ini kan musim hujannya terus menerus gitu Mas. Ya. Kita tahu kalau hujan sering itu kan pH pasti akan ngedrop Drop, nantinya.
Nah, panjenengan ketika di fase ini apakah ada penambahan dolomit lagi apa tidak? Kemarin ketika apa ya, pasti disurvei Mas. Iya. Ketika surveinya itu 1 bulan lah kayak gitu, kelihatan lah kayak gitu tanaman seperti apa yang spot-spotnya agak enggak ini ya, ibaratnya masih kok jauh. Iya, Ternyata pH-nya kenapa? Oh. nah gitu, kita apa ya, susulin lah di situ kalsium ataupun dolomit yang ibaratnya ditabur atau seperti apa, caranya seperti itu, dikocor, ditabur ataupun yang lainnya lah seperti itu. Tapi yang sudah normal. Tapi ya udah kayak gitu. Jadi ketika ya masih kecil kelihatan. Kalau segini udah repot. Tapi ini masih tes Mas. Masih bisa. Masih bisa. Jadi nanti ketika mulai petik lagi kayak gitu, kok kelihatannya gimana sebelum dipupuk, kita tes dulu lah pH-nya seperti itu. Jadi panjenengan ini sering melakukan tes pH di sini? Masih sering banget. Menurut jenengan pH ini sepenting apa? Sepenting ibaratnya nafas ya. Nafasnya lahan itu di pH. Iya kan. Menurut panjenengan ini? Ya sekarang kalau pH-nya normal ya, sesuai seperti itu, mau masukin pupuk apa aja masuk, betul. Mau masuk. Kalau pH-nya udah drop terlalu tinggi, kan nggak tahu kan, kita terkadang permasalahannya di situ. Apapun yang diaplikasikan di lahan tidak akan maksimal ketika pH-nya ngedrop terlalu parah gitu. Jadi panjenengan ini sering sekali melakukan tes pH di lahan ini. Berapa kali rutinitasnya Mas? Mungkin 1 bulan sekali ya Mas. Pasti 1 bulan sekali. Kalau enggak ada momen tuh kelihatan kok aneh, blok sana kok aneh kenapa gitu. Mungkin bisa karena ada genangan, bisa karena emang di sana waktu pengolahan ya orang kerja ya Mas ya, kita kurang sebelah sana, bisa solusinya seperti itu. Sering sekali nafas lahan adalah pH, betul. Iya kan. Kalau sama-sama tahu kan ada pH chart itu kan, iya. Kan terlihat nanti normal itu keserap semua, ngedrop ada yang nggak keserap, terlalu tinggi juga nggak ada yang keserap juga. Terus ini Mas, rutinitas buat pencegahan hama dan penyakit kalau lahan ini panjenengan jadwal atau tadi by feeling aja? Karena luas ya Mas ya, karena luas, kemudian lokasinya tidak cuma satu, pasti bukan ke lihatnya, tapi kerutinan, cuma jadwal tetap aja. Mungkin 6 hari kosong, sebenarnya sekitar 1 minggu ya. Ini 1 mingguan ini, 1 minggu sekali. Kalau mentok-mentok ada serangan kayak itu 5 hari lah, kosong 5 hari. Jadi lebih ke bukan pengamatan juga, lebih ke karena terbatas tenaga kerja dengan lahannya juga berapa lokasi, jadi ya udah rollingan aja. Tapi cuma nanti sesuaikan gimana sih serangannya, ini apa sih tungau atau apa ada trip, pucuknya macet atau gimana, itu nanti sesuaikan di situ. Jadi enggak ada obat minggu ini minggu ini minggu ini tidak. Jadi kita lihat kondisinya sekarang terkena apa. Kalau memang trip ya besoknya kita langsung paginya aplikasi obat trip. Ketika jadwalnya. Ya. Jadi tetap di jadwal itu tadi. Jadwal terus ya. Jadi panjenengan ada nggak sih ambang batas ekonominya seberapa? Ini udah parah, ini belum gitu. Kalau ambang ekonomi mungkin kalau ketika kuliah kita belajar kayak gitu dikasih ya Mas. Iya, tapi hitung-hitungan. Tapi sekarang kalau jadi petani ya maunya bagus semua. Iya. Kita nggak bisa lah, nggak ada ambang ekonomi. Ketika harganya oke, kita kejar, harus bagus. Dikejar, harus bagus. Ketika nggak ada ambang ekonomi, nggak rela. Betul. Ini harus bagus bagaimanapun caranya gitu Mas ya. Terus ini kenapa kok di Tumpang Sari sama cabai keriting gitu Mas? Karena satu pilihannya karena ada Mas ya, perawatannya. Mungkin ya kemarin kan bimbang ya Mas ya, karena harga cabai keriting juga tinggi. Gini, ini ibaratnya cabai keriting, nah ini cabai rawitnya kan kamu Sudra. Iya. Terlalu jauh. Rawitnya Sudra. Keritingnya Kesatria itu. Jadi apa ya, nanti
ketika kayak gitu kan bingung Mas ya, bingung. Waduh, 12 tapi tak prioritaskan tetap Rawitnya. rawit karena rawitnya ketika nanamnya kan lagi pendek di ya bawah. Jawa. Wah itu biasanya feelingnya bagus nantinya naik seperti Nah, itu. alhamdulillah sekarang ya. Sekarang alhamdulillah Gantian. sudranya. Iya. Sekarang rawitnya ke Satria, keritingnya yang Sudra gantian. Seperti itu. Terus ada nggak sih tips buat teman-teman semua gitu Mas, merawat cabai ini bagaimana gitu? Apa Ya. ada teknik khususnya buat panjenengan yang gunakan gitu? Menurut saya ya, kalau saya itu lebih ke petani karena saya double ya Mas. Double-nya itu terkadang itu yo gunanya sak irit-irite ya Mas. Kalau ya. bisa sih Kalau bisa irit-iritnya. ya ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak harus prioritasan kayak apa ya tadi pupuk dasar, kemudian pH kayak gitu. Sebetulnya kemalasan kita ibaratnya maneman di depan, gue terkadang malah ini Iya, mengakibatkan ke belakangnya itu busuk di belakangnya busuk malah. di belakang. Jadi kalau kita di depannya malah jor-joran, ibaratnya kita tahu perlunya kayak gini, dapatnya kayak gini, harus kayak gini, perawatan ke belakangnya lebih enak. Lebih Seperti enak, itu. Kita tentukan dulu, kita analisis di daerah kita itu gimana sih endemik virus virusnya. enggak. Kita harus pilih benihnya yang kayak gini. Kemudian gimana sih tanahnya udah Topografinya jenuh gimana, apa enggak kayak ya. gini ya perlu kayak tadi Iya. direndam Direndam dulu 1 diolah bulan. kayak 1 bulan kayak gitu biar perputaran kita itu enaknya di belakang Di lah. belakangnya nggak terlalu Ya. gempol di belakang Ya. gitu, ngentol di belakang kalau orang Kediri ngomongnya gitu. Ya sekarang kalau ibaratnya kalau beli mutiara buat dasaran 25 kilo Lumayan. 5 sak ya kan 5 sak udah 700 kali 5 lah Lima, udah ya. 3,5 juta Iya, kan lumayan itu. udah lumayan kan Mas ibaratnya gitu kumul sawah Itu masih assalamualaikum. assalamualaikum Iya, kan? ibaratnya kayak gitu jadi kan oh ternyata kayak gini oh ternyata kayak gini oh kalau kita di awalnya makanannya udah Enak. ya Seterusnya enak juga bakalnya. insya Allah. Nah, menurut panjenengan Sipon 2 ini bagaimana gitu? Buahnya, tanamannya, testimoni langsung. Promosi. Oh enggak, testimoni. Cerita sebenarnya aja gitu. Oh iya. Kendalanya juga kalau Sipon 2 ini apa? Kalau ya untuk plusnya dulu ya Mas. Plusnya dulu aja. Dulu. Saya kan udah nanam lestari juga, Ya. menurun juga. Mungkin kalau ini lebih ke buahnya ya Mas. Buahnya luar biasa. Bakal bunganya itu luar biasa. Wah, Jadi ini kalau dilihat dari atas tuh kelihatan bunga semua. jadi apa ya? Ngirit ya Mas ya, ibaratnya ngirit daunnya sedikit tapi buahnya banyak. Kita kan kayak aplikasi ibaratnya sak bodoh-bodohnya saya nyemprot bisa kenal lah. Bisa kenal lah ibaratnya. Bisa ajar-ajarannya yang nyemprotnya masih bisa kena apa buah lagi itu nggak usah dengan harus apa Teknik gini. Naik atas naik turun gitu. Kayak gitu kemudian setiap cabangnya itu kalau bisa dilihat itu keluar dua-dua semua itu ya udah berapa kali kan Mas Kali berapa cabang berapa kali berapa tanaman seperti itulah nilai plusnya kemudian nilai plusnya juga kan tadi udah ya daunnya lebih apa ya dikit juga buahnya banyak kemudian perawatannya jadi lebih mudah juga tapi mungkin dengan keterbatasan mungkin dengan RM yang lain ya Mas ya dibandingkan sama petikannya mungkin Mas ya. Oh iya? Iya sama kan ketika petikannya itu lebih dari 3-4 hari kan tahu sendiri ya seperti lunyut empuk seperti itu jadi ya, emang. Ya mungkin besok itu kalau ini udah sampai pertengahan mungkin ya tiap hari mungkin di sini kan? Pasti di sini. Apalagi 1,1. 1,18.000 tanaman. Udah cari tenaga kerja ini sulit. Nah. Telat peti itu pasti empuk. Aduh, itu Mas. Aduh. Minusnya di Sipon itu di RM ya. di RM biasa seperti itu. Di RM itu empuknya tadi yang agak sulit dikuatkan supaya
agak telat 4 hari lah, 5 hari lah, seminggu lah. Ditinggal Ya. kocor, tinggal lama nggak bisa. Akhirnya ketika fase ini niatnya biar bisa santai, malah ngefull pagi sore Iya, panen seperti- tiap hari gitu. Tiap hari seperti itu. Nah gini, ini pertanyaan terakhir aja mungkin. Jadi Iya. motivasi buat para teman-teman petani semua yang Iya. mungkin masih baru menanam atau lagi belum berhasil ketika menanam juga, itu bagaimana? Untuk motivasinya mungkin Mas ya. Saya mungkin udah nanam cabai udah lama banget ya Mas ya. Jatuh bangun saya berbicara kayak gini, tanaman saya yang lain juga ada, yang jelek juga ada, karena tiap tahun jadi petani itu harus belajar. Satu kali berhasil belum tentu tahun berikutnya berhasil lagi. juga. Seperti itu Mas. Jadi petani itu jangan pernah malu untuk selalu belajar. Banyak yang senior di sini pasti sama anak muda pasti tanya kok. Sama saya ketika ada di pinggir jalan kayak gitu, tanamannya bagus, tanya benihnya apa, perawatannya apa, kayak gitu. Nggak usah malu. Ibaratnya jadi petani nggak usah gengsi. Jadi ibaratnya jangan yang pinter, jangan pelit ilmu, yang belum itu jangan malu bertanya. Ya seperti itu. Jadi pesannya petani-petani seperti itu. Jadi ketika satu kali berhasil, ya alhamdulillah. Banyak yang satu kali coba gagal banyak juga. Jadi jangan lupa tiap tahun, tiap musim itu yang dihadapi pasti berbeda. Selalu belajarlah seperti itu Mas. Jadi buat teman-teman semua, ini akhir sesi wawancara kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua, ilmu hingga akhir hayat. Amin. Saya Nanda bersama Mas Pulung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.